Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Adi Sumasi Komemesi selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Semoga Bapak selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman atau kepada rekan-rekan yang sudah menonton video ini. Semoga rezeki teman-teman atau rekan-rekan selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kembali lagi dengan saya Muhammad Hakiki dengan NIM 2213411. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan kegiatan saya pada hari Selasa, tepatnya tanggal 20 Mei 2025. Nah, sebelumnya saya mohon maaf gitu ya yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Adik Suma Sikom atau pada dosen pengampu, dikarenakan saya pada hari itu tidak bisa mengikuti perkuliahan secara biasanya gitu ya, dikarenakan saya harus mengantar orang tua saya ke rumah sakit Aji Darmo untuk kontrol atau untuk rawat jalan gitu ya. Nah, saya berangkat dari rumah itu pukul 6 pagi gitu ya, datang ke rumah sakit Aji Darmo itu pukul 9 gitu ya. Nah, lumayan jauh sih perjalanannya gitu ya. Nah, setelah itu saya langsung ngambil nomor antrian, kemudian kebetulan kita mendapatkan nomor antrian 86 gitu ya. Kemudian kita juga langsung menunggu dokter gitu ya. Kebetulan dokter itu datangnya jam 12 siang gitu ya. Dan juga sampai menunggu dipanggilnya orang tua saya gitu untuk diperiksa. Kebetulan orang tua saya panggil itu jam 4 sore gitu ya, lumayan lama juga gitu kita menunggu dari jam 9 sampai jam 4 sore itu di rumah sakit ya. Karena di rumah sakit Aji Darmo itu tidak langsung diperiksa gitu loh. Lantaran kita juga harus itu dikumpulin dulu gitu ya, baru diperiksa oleh dokter itu. Dan dokter itu datangnya jam 12 gitu. Kemudian sekitar jam 5 sore lah kita pulang gitu dari rumah sakit Aji Darmo, dan sampai ke rumah itu pukul jam 7 malam gitu ya, karena di jalan juga agak sedikit macet gitu ya pada hari itu. Nah, setelah itu selain itu juga saya bertanya gitu kepada teman-teman yang masuk pada hari itu gitu, bahwasannya kelas itu dimulai seperti biasanya gitu. Ada 3 orang itu dari kami melakukan public speaking. Yang pertama yaitu Pak Adi Kusuma menunjuk saudari Isna Pipa. Nah, Isna Pipa ini menjelaskan terkait dengan lipstick gitu ya. Dia juga menarik sekali gitu, membawa alat-alatnya gitu, mencontohkan lipstick itu untuk mempraktekkan gitu. Ada lipstick glossy, ada lipstick lip matte gitu ya. Itu banyak sekali gitu, saya kurang memahami juga gitu terkait lipstick juga gitu. Yang kedua, Pak Adi menunjuk saudari Hairani Jahrana Nasution. Hairani ini menjelaskan tentang adat ataupun adat pernikahan orang Batak gitu, atau sistem orang pernikahan orang Batak itu seperti apa gitu. Nah, ini menjelaskan tentang adat pernikahan orang Batak. Nah, saya baru tahu gitu ya, ternyata orang Batak itu ada larangan gitu ataupun adat gitu ya, karena orang Batak itu tidak boleh menikah dengan sama marga gitu, dengan artian tidak boleh itu karena dia itu masih ada hubungan kerabatan kekeluargaan gitu. Itulah yang menjadi tidak boleh gitu ya. Ya, semisal si laki-laki ini marganya marga Siregar itu, perempuannya marganya Siregar, itu tidak boleh untuk menikah. Nah, kecuali si laki-laki ini marga Siregar, yang perempuan itu marga Nasution, itu boleh untuk menikah gitu karena berbeda marga gitu. Nah, yang terakhir paling semua merujuk saudari Maesaro atau Siti Maesaro. Nah, Siti Maesaro menjelaskan tentang storytelling gitu ya, menceritakan tentang pengalaman dia naik gunung Kerinci gitu ya. Nah, tentunya gitu pemandangannya sangat indah sekali, itu pengalaman yang sangat luar biasa gitu menurut Siti Maesaro gitu. Nah, saya sangat mengapresiasi gitu kepada teman-teman yang sudah maju ke depan gitu ya, yang saya sangat mengapresiasi sekali gitu ya, yang sudah melawan rasa gugup, rasa takut, rasa grogi teman-teman gitu. Walaupun saya tidak hadir gitu, saya sangat mengapresiasi banget kepada teman-teman yang sudah maju gitu ya. Nah, setelah itu mulai diskusi gitu, pada menyerahkan pada kelompok 2 untuk
mengatur jalannya diskusi pada hari itu. Nah, kelompok 2 ini menjelaskan tentang phobia speaking. Nah, ada 7 orang yang menjelaskan phobia speaking ini, ataupun dalam kelompok 2 itu ada 7 orang. Yang pertama ada saudara Noval Aulin, yang kedua ada Cherry Sukmawati, yang ketiga ada Nur Fadilah, yang keempat ada Amirah, yang kelima ada Supya Surya Setia, yang keenam ada Hamimah, yang ketujuh itu ada Nur Fadilah gitu ya. Itu ada 7 orang yang bertugas atau kelompok 2 gitu, yang menjelaskan tentang phobia speaking ataupun demam panggung. Nah, kelompok 2 ini menjelaskan ada 3 poin yang dibahas oleh kelompok 2. Yang pertama itu definisi phobia speaking ataupun pengertian demam panggung. Yang kedua itu ada ciri-ciri phobia speaking, dan yang ketiga itu ada cara mengatasi phobia speaking. Nah, yang pertama yaitu tentang definisi atau pengertian phobia speaking ataupun demam panggung. Nah, tentunya ini tuh sebenarnya sudah kita bahas gitu di Reading Journal ke-8 atau ke-9 gitu ya. Itu udah kita singgung juga itu terkait demam panggung gitu ya. Nah, kita hanya mengulas saja gitu ya. Demam panggung itu istilahnya dalam medis itu bahasanya itu glossophobia gitu, ataupun di mana kondisi seorang itu merasa tertekan, merasa takut, gemetar ketika saat akan berbicara gitu di depan umum ataupun berbicara di depan orang banyak. Di mana fobia ini bisa dikategorikan sebagai fobia sosial ataupun gangguan kecemasan sosial gitu. Tentunya gitu kita juga ketika di kelas gitu, ketika berbicara di depan umum, kita pasti merasakan demam panggung itu. Bahkan orang yang udah mahir gitu, yang udah sering berbicara pun pasti dia merasakan demam panggung gitu. Nah, yang kedua itu ciri-ciri demam panggung itu apa saja sih? Nah, ciri-ciri demam panggung itu sebenarnya banyak sekali gitu teman-teman. Nah, tetapi kita membahas yang dibahas oleh kelompok 2 saja gitu ya. Nah, kelompok 2 itu menjelaskan bahwa ciri-ciri demam panggung yang pertama gitu, tidak berharap dipanggil oleh guru ataupun dosen. Nah, ketika kita di kelas tentunya kita tidak berharap gitu dipanggil ke depan gitu oleh guru ataupun dosen gitu, karena kita takut gitu, kita takut berbicara di depan gitu, kita nggak berani kita nggak tahu apa yang akan kita bicarakan gitu. Kadang kita suka merasakan hal tersebut gitu. Itu adalah ciri dari phobia speaking ataupun dari demam panggung. Nah, yang kedua itu gemetaran. Nah, tentunya apabila kita berbicara depan pasti kita merasakan gemetar. Itu adalah salah satu ciri dari phobia speaking gitu. Nah, yang ketiga itu biasanya ciri phobia speaking yang ketiga ada keringat dingin. Tentunya orang yang mengalami phobia speaking pasti bakalan berkeringatan, banyak keringat yang dingin itu dan sebagainya gitu. Juga bisa ciri-cirinya ada juga demam gitu ya, kemudian ciri-ciri yang terakhir itu detak jantung itu berdetak dengan cepat gitu ya. Itu adalah ciri-ciri dari phobia speaking ataupun ciri-ciri dari demam panggung gitu ya. Nah, selanjutnya atau materi yang terakhir itu bagaimana sih cara kita mengatasi phobia speaking ataupun nervous itu. Nah, tentunya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan itu untuk menghindari ataupun untuk mengatasi phobia speaking. Phobia speaking ya, atau demam panggung. Yang pertama itu tentunya kita harus percaya diri gitu, teman-teman. Ketika kita percaya diri, insya Allah gitu, apapun yang akan kita bicarakan, apapun yang akan kita omongkan ketika kita berbicara di depan orang gitu, insya Allah itu tidak akan mengalami demam panggung gitu. Ketika kita itu percaya diri gitu. Yang kedua tentunya kita harus menguasai materi gitu, teman-teman. Nah, kenapa menguasai materi itu sangat penting? Karena ketika kita benar-benar menguasai materi tersebut, maka kepercayaan diri kita juga akan tumbuh, dan kita juga tidak akan bingung gitu, karena kita sudah menguasai materi tersebut. Nah, selain itu kita juga harus berpikiran positif gitu, teman-teman. Kita jangan jadi orang yang gak enakan orang-orang juga gitu.
Jangan mikirkan omongan dari orang. Tentunya kita harus berpikir positif itu ketika kita ingin berbicara di depan umum gitu. Itu adalah solusi ataupun cara kita mengatasi demam panggung gitu. Nah, mungkin hanya ini perefleksian dari learning journal yang ke-11 ini gitu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.